Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur yang kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu, jemaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan Ramadan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih saldo awal hari kemarin Rp2.718.500.000. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih hari kemarin, hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi atau Ramadan 1445 Hijriah, yaitu sebesar Rp1.699.500.000. Pengeluaran sebesar Rp425.000. Saldo permalam ini Rp2.718.500.000. Terima kasih kami ucapkan kepada para penerima infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu semakin sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikut kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai ceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustadz M. Taufik LCNA dari STIU. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustadz M. Taufik LCNA berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara kiat agar Ramadan kita lebih bermakna, agar Ramadan ini bertambah keimanan, ketakwaan serta amal saleh kita, di antaranya yang pertama, seorang muslim harus memiliki yang disebut dengan al-barnamuj al-wadih. Dia harus memiliki agenda yang jelas di dalam kehidupannya. Dia harus memiliki catatan penting apa yang akan dilakukan, apa yang akan dilaksanakan selama bulan Ramadan. Dan tentu ini berkaitan dengan niat. Jika dia memiliki niat yang baik, insya Allah
Ramadannya akan semakin bermakna. Maka diawali dengan niat, kemudian menyusun program yang ada di bulan Ramadan. Dan niat yang baik ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, indikasi seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat 46. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu huddatan walakin kariha Allahu inbi'atahum wa qila udu ma'al qa'idin wa qila udu ma'al qa'idin. Ada sekelompok orang-orang munafik ingin ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jihad fisabilillah. Tetapi disebabkan karena Allah tidak menyukai mereka, Allah melemahkan niat mereka untuk bergabung bersama barisan kaum muslimin. Dan Allah mengatakan kepada mereka, wa qila udu ma'al qa'idin. Sudahlah kalian, tidak usah pergi. Kalian duduk-duduk saja bersama orang-orang yang duduk. Mengapa demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Mengapa Allah melemahkan niat mereka? Karena di antaranya Allah tidak menyukai mereka. Ayat ini memang berbicara tentang jihad fisabilillah. Akan tetapi para ulama mencoba merenungkan dan mengaitkan ayat ini dengan amalan ibadah yang lainnya. Di antaranya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mengaitkannya dengan bulan suci Ramadan. Ketika ada seseorang Allah sampaikan di bulan Ramadan, Allah berikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi tidak memiliki niatan baik terhadap Ramadan, kita khawatir itu sebuah indikasi bahwa Allah tidak menyukai atau tidak mencintai kita. Tidak ada niatan untuk menghatamkan Al-Quran, tidak ada niatan untuk sholat berjamaah, tidak ada niat untuk sholat tarawih, tidak ada niat untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita khawatir orang tersebut sedang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi penting bagi kita untuk memiliki agenda yang jelas ketika kita dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan. Maka kita bisa melihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah, betapa salafun saleh, para ulama kita terdahulu, orang-orang terdahulu mampu mengukir amalan yang begitu hebat ketika mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Di antaranya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kalangan tabi'in, Sa'id ibn Jubair, beliau ketika bertemu dengan Ramadan, di dalam bulan Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Waqi, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau satu hari mampu menghatamkan 1/3 Al-Quran. Artinya dalam satu bulan mampu menghatamkan sebanyak 40 kali Al-Quran. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, muridnya Imam Asy-Syafi'i, ketika beliau mengomentari, ketika beliau bercerita tentang gurunya Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i mampu menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para salafun saleh begitu hebat mereka mengukir amalan ibadah ketika di bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka mampu melakukan itu semua? Karena memiliki niat yang baik, agenda yang jelas ketika di bulan Ramadan.
Hal seperti ini kan gampang jamaah untuk menghitungnya, tapi yang sulit adalah prakteknya. Kita doakan jamaah Masjid Al-Amin minimal khatam Al-Quran 2 kali selama bulan Ramadan. Para pengurusnya 5 kali insya Allah. Amin. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berarti harus memiliki al-barnamij al-wadi. Selain khatam Al-Quran, masih banyak agenda kebaikan yang lainnya. Apakah memberikan takjil, apakah tilawah, apakah ibadah-ibadah yang lainnya, qiyamul lail dan lain sebagainya. Yang kedua, agar Ramadan kita lebih bermakna, di antara kiatnya adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara penghambat seseorang untuk melakukan ibadah, dia berat melakukan ibadah, di antaranya adalah karena ada dosa yang masih melekat di dalam dirinya. Maka ketika seseorang itu bertaubat, insya Allah Allah akan mudahkan segala urusannya. Makanya kita bisa melihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Fudail bin Iyad sebelum bertaubat, dia adalah termasuk orang yang begitu disegani. Disegani karena apa? Karena dia adalah seorang perampok. Tetapi ketika suatu ketika dia mau merampok, mau mengambil barang di rumah, di sebuah rumah, sudah mau diambil barang tersebut, kemudian terdengar suara Al-Quran, suara tilawah dari rumah sebelah, tetangga sebelahnya. Inilah berkahnya memiliki tetangga yang dekat dengan Al-Quran. Saat itu sedang dibacakan surat Al-Hadid ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapankah waktunya bagi orang-orang yang beriman? Sudahkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika mendengar surat Al-Hadid ayat 16 ini, Fudail bin Iyad hatinya bergetar. Kemudian dia mengatakan, sudah datang waktunya ya Allah bagiku untuk bertaubat kepadamu. Kemudian dia tinggalkan barang yang ingin dicurinya, kemudian bertaubat dan berkata, kalau taubatku ini terima ya Allah, maka jadikanlah aku sebagai abidal haramain, orang yang beribadah di 2 kota suci, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah dan kota Madinah Al-Munawwarah. Maka Al-Imam Fudail bin Iyad setelah bertaubat, dia disebut dengan abidal haramain. Di antara komentarnya, salah satunya Al-Imam Ibnu Mubarak mengomentari tentang kepribadian Imam Fudail bin Iyad. Dia mengatakan, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih zuhud dari Imam Fudail bin Iyad, yaitu lebih mengutamakan akhirat dibandingkan keduniaannya. Hadirin, inilah betapa efek taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan seseorang untuk melakukan ibadah. Yang mungkin ketika tilawah berat, yang mungkin ketika qiyamul lail berat, ketika tarawih berat, ketika melangkahkan kaki ke masjid berat, bisa jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada dosa yang masih melekat di dalam diri kita yang belum kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bertaubat kepada Allah, maka kita bertaubat, beristighfar, tidak mengulanginya lagi. Ketika kita salah terhadap manusia, maka harus meminta maaf kepada orang tersebut, baru Allah akan menerima taubat kita. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bertaubat, termasuk orang-orang yang diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita Allah mudahkan untuk meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.